Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Semangat belajar. Oke, di sini kita akan belajar mengenai pembelajaran akidah akhlak, yaitu di bab 3. Materi yang kita bahas di sini ialah beriman kepada kitab-kitab Allah. Apakah yang dimaksud dengan beriman kepada kitab Allah? Nah, beriman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitabnya kepada beberapa rasul untuk menjadi pegangan dan pedoman hidupnya guna mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, atau juga mempercayai dan membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya kepada para rasul yang berisi larangan, perintah, janji, dan ancamannya. Lalu, apa saja sih nama-nama kitab Allah dan nabi yang menerimanya? Yang pertama nih, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat berisi tentang syariat atau hukum dan kepercayaan yang benar kepada Allah. Taurat adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa agar menjadi petunjuk baginya dan kaum Bani Israel. Penjelasan tentang kitab Taurat dinyatakan pada Quran Surah Al-Isra ayat 2 yang berbunyi, "Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk kepada Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku." Dan yang kedua nih, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Zabur sebagai kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala berisi 150 nyanyian yang beliau senandungkan sebagai ungkapan semua hal yang pernah beliau alami semasa hidupnya, meliputi permintaan ampun atas dosanya, sukacita karena kemenangan atas musuh, dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, secara umum isi pokok kitab Injil yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa sebagai berikut. Yang pertama, perintah kembali pada tauhid yang murni, dan yang kedua, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Yang ketiga, pembenaran terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Yang keempat, ajaran agar hidup sederhana menjauhi sifat tamak. Nah, yang keempat di sini ialah kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Qur'an diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an berbeda dengan kitab-kitab lainnya, kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, diwahyukan untuk menjadi pedoman hidup bagi kaum tertentu. Namun, Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Al-Quran diwahyukan untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Dengan demikian, kitab Al-Quran yang diterima Nabi Muhammad SAW merupakan petunjuk, pemberi peringatan, dan pedoman bagi seluruh umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Nah, setelah kita mengetahui arti beriman kepada kitab Allah dan nama-nama kitab serta diturunkan kepada siapa, selanjutnya di sini kita akan membahas mengetahui apa saja hikmah dan manfaat mengimani kitab-kitab Allah, yaitu memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Qur'an bisa menjawab hal yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan dan akal, sehingga kehidupan tidak akan tersesat. Yang ketiga nih, menambah ilmu pengetahuan, karena Al-Quran selain berisi perintah dan larangan juga berisi pokok-pokok seluruh ilmu pengetahuan.
Selanjutnya, terjaga ketakwaannya kepada Allah dan menjauhi larangannya. Hidup akan lebih tertata dan menumbuhkan sikap optimis untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat. Terakhir, akan mendapat syafaat atau pertolongan di akhirat. Nah, itu tadi pembahasan mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Demikian, semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.